Bab 2 dari buku ini, bentuk-bentuk historis rezim pangan, menyajikan sebuah kerangka analitis yang esensial untuk memahami relasi pangan global, bukan sebagai serangkaian peristiwa yang terisolasi, tetapi sebagai pelembagaan kekuatan-kekuatan politik dan sosioekologis yang membentuk struktur hubungan internasional terkait hasil pertanian pangan. Konsep rezim pangan diteorikan sebagai dimensi generik yang berkelanjutan, proses akumulasi kapital jangka panjang, dan dimensi episodik yang unik, tatanan kekuasaan tertentu pada waktu tertentu. Bab ini secara fundamental berargumen bahwa kapitalisme itu sendiri adalah suatu rezim pangan, karena keberlangsungannya mutlak tergantung pada penyediaan bahan pangan untuk reproduksi tenaga kerjanya. Inti dari proses ini adalah transformasi pertanian dan pangan menjadi relasi-relasi komoditas yang tujuannya tak hanya membuat pangan jadi murah, tetapi juga menjadikannya bagian dari strategi investasi global. Dalam konteks sejarah sejak akhir abad 19, rezim pangan telah bermanifestasi dalam 3 bentuk yang dilembagakan secara berbeda. Masing-masing didukung oleh hegemoni kekuatan dominan dan dibenarkan oleh ideologi penguasa. Inggris, multilateralisme, perdagangan bebas. Amerika Serikat dengan bantuan luar negeri, pembangunan, dan kebebasan berwirausaha, serta WTO dengan perdagangan bebas dan supremasi sistem pasar. Tujuan utama dibalik setiap rezim yang secara struktural mendasar adalah penyediaan pangan untuk mempertahankan dinamika akumulasi tertentu. Ciri pemersatu dari ketiga rezim tersebut adalah keberadaan pangan murah yang distrukturkan melalui satu harga dunia untuk merangsang akumulasi dalam sistem negara. Namun, bab ini menyoroti bahwa pangan murah memiliki fungsi yang kompleks dan multidimensi, meliputi penurunan biaya upah, meredam kegelisahan buruh, menciptakan ketergantungan, dan pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan. Oleh karena itu, bab 2 ini berupaya menjawab 2 pertanyaan kunci. 1. Masa prasejarah dari rezim-rezim pangan ini, dan 2. Kekuatan penggerak yang membentuk struktur rezim-rezim pangan ini. Pangan murah sebagai wajah politik relasi nilai dunia. Kerangka teoritis sentral yang diusung oleh bab ini adalah pemosisian rezim pangan sebagai wajah politis dari relasi-relasi nilai dunia yang menyejarah. Ini berarti rezim pangan merupakan tonggak penanda konsolidasi pasar dunia yang diatur, pada prinsipnya, oleh relasi-relasi nilai yang menandakan komodifikasi pangan dan konversi budidaya pertanian menjadi industri dunia. Penting untuk ditekankan bahwa pembentukan relasi-relasi nilai ini bukanlah proses yang damai atau netral, melainkan muncul melalui wahana politik kekerasan, khususnya melalui perluasan penjajahan yang merugikan material dan kultural penduduk pribumi serta ruang hidup mereka. Bab ini secara eksplisit mengaitkan kekuasaan global dengan penataan ekonomi kapitalis yang dipancangkan oleh negara-negara hegemoni Inggris, Amerika, dan rezim neoliberal WTO melalui piranti militer, keuangan, dan kelembagaan, serta dikawal oleh ideologi pembangunan. Bentuk-bentuk hegemoni ini dilembagakan di atas prinsip-prinsip ekonomi politik universal seperti perdagangan bebas dan kebebasan wirausaha. Faktor yang lebih penting daripada penetapan harga pasar itu sendiri adalah pengintegrasian kawasan-kawasan penghasil produk yang memaksa para produsen dari seluruh dunia kapitalis berhadapan dengan satu sistem harga tunggal. Sistem harga tunggal inilah yang menjadi prinsip penataan utama dari suatu rezim, karena di dalamnya terwujud bagaimana kekuatan pasar diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan politik akumulasi. Penjelasan historis rezim pangan dengan demikian adalah kunci untuk menyikap tidak hanya tahap-tahap dalam sejarah relasi pangan kapitalis, tetapi juga sejarah kapitalisme itu sendiri. Prasejarah rezim pangan, gula, komoditas kenikmatan dan reproduksi murah
Bagian awal dari analisis historis dimulai dengan menarik konsep rezim pangan mundur ke masa kolonial. Tahap prasejarah ini ditandai oleh komoditas-komoditas pemberi kenikmatan atau perangsang rasa seperti tembakau, kopi, teh, dan yang paling menonjol, gula. Kisah gula yang ditelusuri melalui karya Sidney Min menjadi studi kasus klasik tentang bagaimana sebuah barang mewah bagi bangsawan Eropa bertransformasi menjadi kebutuhan sehari-hari rumah tangga di Inggris pada abad 19. Transformasi gula mencerminkan bangkitnya kapital industri di Inggris dan munculnya imperialisme perdagangan bebas yang bersandar pada standar emas internasional dan akhirnya melahirkan rezim pangan. Peran krusial gula dan komoditas serupa adalah sebagai substitusi pangan berbiaya murah bagi kelas buruh metropolitan yang secara esensial memberikan efek positif terhadap hasil energi dan produktivitas pekerja, menjadikannya barang penting dalam menyeimbangkan raca kapitalisme. Dengan kata lain, gula, teh, dan tembakau menawarkan kalori dan stimulasi yang dibutuhkan untuk mempertahankan tenaga kerja, sekaligus memungkinkan kapital untuk menekan biaya reproduksi tenaga kerja. Konsekuensi dari relasi nilai ini sangat brutal. Tenaga kerja global yang nasibnya timpang dihidupi melalui relasi penjajahan yang terajut. Wilayah jajahan seperti Karibia dan Brasil diamankan sebagai zona pemasok komoditas gula, sambil mengimpor sumber karbohidrat dan protein, jagung, singkong, ikan koi dari Pasifik dan Atlantik Utara untuk menopang daya tahan tubuh para buruh perkebunan budak. Proses ini mengubah wilayah jajahan menjadi pertanian yang paling radikal dan inovatif untuk produksi komoditas tropis bagi pasar dunia, yang berarti makanan pokok bagi buruh perkebunan harus diimpor. Sebuah kontradiksi yang melanggengkan produksi komoditas ekspor. Masa-masa awal kolonialisme ini yang mengubah belahan dunia non-Eropa menjadi pengekspor produk monokultur, dipandang sebagai persiapan untuk pembentukan rezim pangan. Namun, sistem harga dunia yang sebenarnya baru muncul pada perempat abad 19 dengan gandum sebagai produk utama, menandai penaklukan jaringan pangan internasional di bawah sistem harga yang diatur oleh logika pasar. Rezim pangan penjajahan di bawah Inggris, abad 19 akhir. Rezim pangan pertama ini yang berporos di Inggris didirikan pada paruh kedua abad 19. Secara spesifik diidentifikasi dimulai sekitar tahun 1860. Posisi saling melengkapi antara pangan tropis, gula teh, dan pangan subtropis, gandum, menjadi faktor pembentuknya, didorong oleh kebangkitan Inggris sebagai imperium perdagangan bebas, dan pasar gandum dunia. Langkah politik krusial yang mendasari rezim ini adalah pencabutan Undang-Undang Gandum pada tahun 1846. Pencabutan ini didorong oleh kelas industrial yang berkolaborasi dengan produsen ternak untuk mencari biji-bijian yang lebih murah dari luar negeri, yang bertujuan utama mengurangi upah buruh. Dengan dihapusnya proteksi pertanian, sistem perdagangan bebas di bawah hegemoni Inggris, didukung mata uang sterling sebagai standar internasional, menciptakan sebuah pasar gandum dunia yang terintegrasi. Perdagangan bebas menjadi pedang bermata dua bagi Inggris. Pertama, ia memungkinkan Inggris untuk mengembangkan spesialisasi sebagai pabrik dunia dengan memindahkan produksi pertanian ke wilayah seberang Amerika Utara, Argentina, dan lain-lain, dan memanfaatkan modal sumber daya ekologis serta keluarga pekerja di wilayah rintisan pemukiman asing untuk menekan ongkos pemenuhan pangan kelas proletar di Inggris. Hasilnya, harga roti di London anjlok secara signifikan antara tahun 1855 dan 1895. Kedua, perdagangan bebas secara simultan mendorong munculnya persaingan industrial antar negara dan proteksionisme yang pada akhirnya melucuti dominasi tunggal tatanan moneter berbasis standar sterling emas. Siklus ini menghasilkan pasar dunia yang pertama kali terintegrasi,
yang tidak terpisahkan dari komodifikasi buruh, uang, dan pangan, kekerasan, kelaparan, dan proses pemiskinan reproduksi. Bab ini juga tegas menyoroti biaya sosial dan ekologis dari pangan murah ini di kawasan padang rumput dan dataran rendah di Amerika Utara dan Selatan. Penduduk asli digusur dan atau dilenyapkan demi membuka lahan untuk produksi gandum dan padang gembalaan bagi pasar Eropa. Ini adalah bentuk akumulasi kapital ekstensif yang bergantung pada eksploitasi tenaga kerja secara sederhana yang terintegrasi melalui perputaran gandum global. Lebih lanjut, rezim ini disandingkan dengan peristiwa yang disebut sebagai Holocaust oleh Max Davis, yaitu kelaparan serentak pada seperempat akhir abad 19 yang dipicu oleh El Nino, yang menyebabkan gelombang kematian 30-60 juta orang dari India hingga Brasil. Di India, kolonialisme Inggris secara sengaja memusnahkan sistem lumbung gandum pedesaan ketika gandum diubah menjadi komoditas ekspor. Sistem transportasi, telegraf, dan jaringan perdagangan memungkinkan saudagar untuk mengangkut cadangan gandum dari pedalaman yang dilanda kekeringan menuju pusat-pusat penimbunan, memaksa India bergabung ke dalam pasar dunia. Dengan ekspor gandum India melonjak, terjadi lonjakan angka kematian yang diperkirakan mencapai 12 hingga 19 juta jiwa. Davis berkomentar bahwa orang-orang London memakan roti orang-orang India. Dan konsekuensi jahat dari sebuah pasar tunggal adalah dipindahkannya kelaparan lewat inflasi harga ke penduduk miskin pedesaan di wilayah-wilayah yang sebenarnya mengalami surplus gandum. Modernitas bagi bangsa-bangsa North Eropa adalah proses penundukan kehidupan material mereka di bawah aturan harga yang mampu meniadakan kebutuhan dan sumber daya yang kemudian disebarkan kepada konsumen Eropa yang mampu membeli. Legitimasi dan kontradiksi internal rezim pangan ini berlandaskan pada tindakan mempermurah harga pangan dengan mengubah statusnya menjadi komoditas global yang sekaligus melibatkan pemiskinan reproduksi dan under-reproduction, tenaga kerja, dan ekologi. Klaim kemajuan, peradaban, dan keamanan pangan yang diusung oleh Inggris sebagai ideologi pembenarnya atau beban bangsa kulit putih harus dipertanyakan, karena itu melibatkan pemerasan tenaga kerja dan perampasan pengetahuan bangsa taklukan. Di tengah kontradiksi ini, pangan murah menjadi solusi politik untuk menghindari konflik kelas di negara induk, sebagaimana diutarakan oleh Cecil Rhodes. Jika ingin menghindari perang sipil, Anda harus menjadi penjajah. Hal ini melahirkan apa yang disebut sebagai elitisme pekerja, aristokrasi of labor, di pusat-pusat negeri penjajah, didukung oleh pangan murah. Sementara di tempat lain menurut tersedianya budak dan pekerja pertanian berupah murah. Ironisnya, meskipun rata-rata kekayaan Inggris meningkat, perbedaan pendapatan tetap timpang. Dengan sepertiga penduduknya masih tidak cukup membeli pangan untuk menopang kesehatan. Rezim pangan Inggris ini merosot pada awal abad 20 karena memuncaknya gerakan tandingan, proteksionisme, gerakan kelas, dan dekolonialisasi, persaingan antar negara, dan runtuhnya standar emas yang diperburuk oleh Perang Dunia I dan bencana ekologis, kekeringan di Amerika. Rezim pangan intensif berporos Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Keruntuhan rezim Inggris membuka jalan bagi rezim pangan intensif yang dikelola negara sesudah Perang Dunia II, dengan Amerika sebagai poros hegemoni yang baru. Pembangunan kembali pertanian Amerika menggabungkan program-program nasional yang menguatkan pertanian padat modal dan spesialisasi komoditas, biji-bijian makanan pokok, dengan rezim internasional yang melimpahkan surplus pertanian industrial, geopolitik pangan, bantuan, dan consignment. Prakarsa utama rezim ini adalah program memberi makan dunia dari PBB yang menjadi cikal bakal rezim yang bersandar pada geopolitik dekolonialisasi dan perang dingin. Tujuannya adalah mengatasi kemelaratan pasca penjajahan,
tetapi dilakukan dengan menggunakan politik pembatasan ruang gerak, containment, untuk melawan ancaman komunis. Dalam konteks ini, kelangkaan pangan diubah menjadi alat kekuasaan. Pada tahun 1949, Presiden Truman memproklamasikan bahwa Amerika Serikat harus menggunakan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan industri untuk perbaikan dan pertumbuhan wilayah-wilayah terbelakang, memandang kemiskinan mereka sebagai ancaman. Dengan cara ini, Amerika Serikat memanfaatkan krisis hak asasi manusia untuk kepentingan-kepentingan politik. Amerika Serikat menolak proposal pembentukan Dewan Pangan Dunia dan memilih mengembangkan jaringan program bantuan bilateralnya sendiri, seperti rencana Marshall untuk mengirim pangan ke Eropa pasca perang. Tindakan ini meletakkan ancaman bagi rezim pangan yang lebih luas. Melalui mekanisme ini, AS memposisikan dirinya sebagai lumbung pangan dunia, mentransfer surplus pertaniannya, dan secara tidak langsung membentuk struktur baru pembagian kerja internasional di sektor pertanian yang terintegrasi di bawah poros perdagangannya. Prinsip penataan rezim ini adalah bantuan luar negeri, pembangunan, dan kebebasan berwirausaha sebagai ideologi yang mendorong negara-negara penerima bantuan untuk mengadopsi struktur pertanian industrial Amerika. Kesimpulan, kontinuitas dan kontradiksi rezim pangan. Bab 2 ini berhasil memaparkan konsep rezim pangan sebagai lensa kritis untuk menyikap dinamika akumulasi kapital global yang berkelanjutan. Analisisnya menunjukkan bahwa transisi dari rezim pangan penjajahan Inggris berporos pada perdagangan bebas dan gandum ke rezim pangan intensif Amerika berporos pada bantuan, pembangunan, dan biji-bijian, merupakan pergeseran dalam bentuk hegemoni dan mekanisme pelaksanaan kekuasaan, tetapi dengan inti yang sama, memastikan ketersediaan pangan murah untuk menunjang reproduksi kapital dan mengontrol kelas pekerja. Yang paling penting, bab ini membongkar mitos legitimasi yang menyertai setiap rezim. Jika rezim Inggris dibenarkan dengan mitos beban bangsa kulit putih yang membawa peradaban, padahal ia memicu holocaust kelaparan, maka rezim Amerika Serikat dibenarkan dengan retorika membantu dunia dan pembangunan. Padahal ia menggunakan kelangkaan pangan sebagai alat politik containment dalam Perang Dingin. Kedua rezim ini secara fundamental melibatkan proses kolonialisasi budaya lewat pembentukan ulang struktur penyediaan pangan. Pada akhirnya, rezim pangan secara historis adalah tatanan kompleks yang tersembunyi di balik perputaran komoditas utama, yang pada dasarnya merupakan proses tak kenal lelah pembentukan relasi-relasi nilai secara global. Bab ini dengan tajam menyimpulkan bahwa setiap rezim pangan melibatkan proses-proses pemiskinan reproduksi, dan oleh karena itu, klaim-klaim kemajuan peradaban atau keamanan pangan harus selalu dipertanyakan dalam terang realitas kekerasan kolonial, penindasan kelas, dan kehancuran ekologis yang mendasarinya. Kehadiran rezim pangan yang stabil hanya mungkin terjadi karena normalisasi klaim-klaimnya yang membuatnya tampak sebagai tatanan yang masuk akal atau bahkan alamiah.